Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilu langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari politikus, pengamat, hingga tokoh masyarakat. Usulan ini diangkat Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024, dengan alasan efisiensi anggaran dan kemudahan transisi kepemimpinan. Hal tersebut Presiden Prabowo Subianto sampaikan sebagai bentuk respon dari pidato Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyinggung pemilihan kepala daerah atau demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Oleh pengamat, Presiden Prabowo sebaiknya jangan terburu-buru membuat keputusan sistem pemilihan bupati, wali kota, gubernur oleh DPRD. Jangan sampai setback. Lakukan dulu diskursus publik, cari ide yang lebih ideal. Nah, salah satu ide brilian terkait dengan mahalnya ongkos pemilu di Indonesia datang dari sosok Anies Baswedan. Hal itu tampak dalam sebuah diskusi di mana Anies ditanya soal sistem pembiayaan pemilu di Indonesia. Political party financing, salah satu solusinya. Agak berhubungan tapi beda. Jadi Pak, bijak memilih itu juga movement, tadi senang dibilang gerakan. Jadi kita emang gerakan dari orang muda untuk orang muda yang salah satu tujuannya sebenarnya pendidikan politik. Jadi banyak hipotesis kami adalah ketika tadi Marco bilang mungkin orang muda nggak terlalu atau apatis lah terhadap proses karena nggak kenal proses politik itu seperti apa sih gitu. Jadi kami lewat website Bijak Memilih kasih informasi nih, misalnya fungsinya partai harusnya apa sih? Terus selama ini koalisi-koalisi antar partai itu seperti apa? Voting history partai-partai seperti apa sebagai bagian dari proses politik? Pertanyaannya Pak, kalau Pak Anies bisa berefleksi 25 tahun ke belakang, kita berdemokrasi bisa dibilang ya 25 tahun, apa sih masalah utama atau biggest flaw gitu ya di dalam sistem politik atau proses demokrasi di Indonesia yang bikin banyak orang muda juga kayak kayaknya hasilnya gitu-gitu aja. Maksudnya proses politik itu kayak isinya diisi keruh gitu ya, kayaknya isinya orang-orang yang punya rebutan kekuasaan aja. Nah, apa sih masalah di sistemnya yang sebenarnya bisa
diperbaiki bersama itu Pak? Ya, keruh, rebutan dan lain-lain. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang unik hanya di dalam politik, ya. Jadi saya pernah ketemu teman-teman mahasiswa waktu saya masih di kampus. Saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana? Saya insya Allah bisnis Pak. Oh bagus bisnis. Nggak tertarik masuk politik. Terus dia ngelihat saya itu kayak politik gitu. Enggak Pak, saya nggak berminat ke politik. Saya tanya kenapa? Saya juga nggak di politik. Saya di kampus dosen. Enggak Pak, politik tuh kotor. Politik tuh penuh dengan intrik. Oh oke. Kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis nggak ada intrik ya? Kalau bisnis aman dan damai ya? Enggak. Coba tanya, kompetisi paling ketat di masyarakat apa? Alfamart, Indomaret. Oke? Iya, itu paling ketat. Di mana mereka bikin cabang, muncul cabang berikutnya. Oke? Betul, iya. Starbucks, nomor satunya apa? Coffee Bean. Di mana-mana tuh. Kompetisi antar koran. Media massa itu pengiriman koran, semua orang yang bekerja di koran pasti tahu pengiriman koran itu kompetisinya sangat ketat di bandara. Siapa datang duluan di tempat itu? Oke, jadi kompetisi itu di mana-mana begitu. Bedanya kompetisi di bisnis tidak masuk di koran-koran halaman depan. Oke, tapi ketika kompetisi politik masuk di koran-koran halaman depan. That's the Betul difference. sekali. Okay? Baik, Jadi itu pembeda. maksud saya, sekarang saya tanya nih, SCTV, emang nggak kompetisi sama yang lain? Kompetisi lah. Idea Fest nggak kompetisi dengan yang lain? Kompetisi lah. Kompetisi ada di mana-mana, tapi tidak semua kompetisi itu diumumkan dan dibicarakan di mana-mana. Betul tidak? Betul. Jadi saya terusin dikit. NGO cari funding. Cari funding, kompetisi juga. Kompetisi is everywhere. Nah, Anies Baswedan mengatakan perlu untuk mereformasi aturan pendanaan partai politik. Alasannya, partai politik harus terus dibiayai agar tetap bisa beroperasi. Anies kemudian mengibaratkan sistem partai dengan perusahaan yang memiliki beban operasional. Itu semua membutuhkan biaya. Menurut Anies, reformasi aturan pendanaan partai politik bertujuan untuk meringankan beban biaya orang di dalam suatu partai politik. Ini yang perlu reform. Apakah nanti negara membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya, dan lain-lain? Itu menjadi bagian diskusi yang harus dilakukan. lalu apa yang kemudian reflektif nih? Kita sudah melakukan demokratisasi, dimulai puncak perjuangannya tahun 98. Kenapa saya katakan puncak perjuangan? Karena perjuangan menuju demokrasi itu bertahun-tahun. Di 98 ketemu momentumnya. Kemudian terbuka pintu itu. Ada demokratisasi. Apa yang terjadi? Desentralisasi dilakukan. Otoritas yang asalnya di tangan Jakarta digeser ke daerah. Oke, itu satu aspek. Yang kedua, yang asalnya berpusat di satu partai menjadi multi partai. Oke, yang asalnya terpusat di satu institusi presiden menjadi multi institusi di Indonesia ini. Ada DPR, ada BPK, ada semua tuh. Yang asalnya terkunci di dalam satu. Jadi aspek pembukaan kekuasaan itu lengkap. Pemilu yang asalnya pasti partai yang menang itu satu itu, kemudian berubah menjadi tidak jelas siapa pemenangnya. Kan itu terjadi karena pemilu. Nah, apa yang missing di situ? Kalau menurut hemat kami salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang missing adalah political party financing. Political party financing. Karena kita tidak mereform itu. Kita nggak mereform. Bikin Idea Fest ini ada ongkosnya tidak? Ada. Ada biayanya. Mengoperasikan kantor ada biayanya. Mengoperasikan organisasi ada biayanya. Nah, mengoperasikan organisasi politik itu tidak direform. Bagaimana kita membiayainya? Apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di partai politik harus cari uang sendiri untuk membiayai itu. Semuanya harus mencari uang sendiri. Dan apa yang terjadi? APBN, APBD di mana-mana. Kemudian kita lihat ini di DPRD, di DPR, semua harus mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin memberikan return. Ya bukan kemudian mengambil kasar, bukan. Tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka. Nah, menurut saya Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi demokratisasi. Negara-negara lain sudah melakukan itu. Negara demokrasi lain itu ada party financing. Ini ada teorinya, ada prakteknya. Tinggal Indonesia mau melakukannya apa tidak. Kita dulu tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kepolisian. Kasihan, polisi itu harus
bekerja di lapangan tanpa perlu anggaran. Sekarang sudah dialokasikan yang cukup, sehingga mereka bisa beroperasi bisa berkegiatan dengan ditutup anggaran yang cukup. Nah, menurut saya aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing, unsurnya adalah political party financing, dan bila itu dikerjakan, maka insya Allah proses politik kita menjadi jauh lebih sehat ke depan. Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tuai pro dan kontra. Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD dinilai dapat merugikan kedaulatan rakyat, karena ihwal sistem pemilihan langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diterapkan untuk mengatasi praktik politik uang dan memperkuat representasi masyarakat. Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD, mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi ini sebenarnya tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihan. Karena yang menjadi akar persoalannya ialah buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai yang tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki. Semoga wacana ini dapat ditinjau kembali secara matang oleh Presiden Prabowo. Selama ini yang membuat ongkos pemilu begitu besar karena praktik para calon sendiri yang memainkan money politik. Jadi yang salah dalam pemilihan langsung bukanlah pemilihan langsung itu sendiri, tapi sistem pembiayaannya yang perlu diperbaiki.